Kalian sebenarnya capek nggak sih ngeliat kondisi Indonesia kayak gini? Tiap hari, setiap minggu, setiap bulan tuh minimal pasti ada beberapa news yang bikin kalian kayaknya kabur aja dulu tuh opsi yang baik. Rapat panitia kerja rancangan undang-undang TNI. PHK industri padat karya juga dilaporkan akan tutup. Rupiah tertekannya di 16.790. Indeks harga saham gabungan anjlok kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina. Kita sebagai warga diminta untuk optimis, untuk mendukung pemerintah, untuk kontribusi biar Indonesia beneran jadi emas di 2045. Tapi gua rasa tuh ada yang janggal. Kemarin selama bulan Ramadan, gue fokus di program Escape tuh gue kelewatan banyak isu-isu sosial. Gue diminta netizen buat ngebahas RUU TNI, korupsi, sukatani, pembungkaman suara rakyat, ketidakadilan, sampai topik yang pejabat mulutnya kayak tong sampah. Udah dimasak aja. Terus gue sempat mikir, kalau misalnya gue diminta untuk ngebahas setiap topik yang ada, nggak bakal habis. Waktu itu gue sempat ngepost, kalau misalnya Indonesia dianalogikan manusia, kita tahu lagi sakit, tapi kira-kira sakit apa? Jawabannya kebanyakan itu bilang komplikasi. Dan itu benar, karena kalau kita ngomong komplikasi, itu sebenarnya ngomong gejala. Korupsi, jabatan titipan, warganya miskin, gak ada lapangan pekerjaan, itu semua tuh gejala. Ibarat lu batuk-batuk ke dokter, ngelihat sebatas gejala, dikasihnya apa? Obat batuk. Setiap hari lu minum, beberapa tahun kemudian lu baru sadar ternyata itu kanker paru-paru. Karena di proses penelitian ilmiah, ada yang namanya RCA atau root cause analysis. Dimana yang kita cari tahu sebenarnya bukan gejalanya, tapi apa akar penyakit yang melanda Indonesia. Yang kalau seandainya dicabut, gua 1000% yakin, 99% masalah yang kalian lihat di Indonesia itu bakal benerin dengan sendirinya. Ya, itu konsep akar masalah. Cuma gue rasa video ini tuh nggak bakal rame viewsnya. Karena jauh lebih gampang ngekritik gejala. Kelihatan nih, batuk, anjir lu tutup mulut dong. Dibanding ngediagnosa sampai ujung dan ngebahas tentang kankernya. Dan gue rasa gue tahu akar masalahnya tuh apa. Video ini gue akan coba sesimpel mungkin pakai analogi biar kalian bener-bener paham konsep-konsepnya. Tapi gue mau mulai dari satu topik yang menurut gue orang salah kaprah dan ngerasa ini akarnya, yaitu korupsi. Sebelum gue lanjut lebih dalam, gue mau kalian jawab di komen dulu. Berapa banyak dari kalian ngerasa kayak korupsi adalah akar dari semua permasalahan di Indonesia? Gue inget kok pas gue lagi bahas isu-isu tertentu, kayak gue di buzzerin, lu kenapa nggak ngomongin tentang RUU perampasan aset? Mungkin gue jadi salah satu YouTuber pertama yang bilang bahwa dibanding sama yang bakal gue bahas nanti, korupsi itu nggak ada apa-apanya. Ibarat kita semua tinggal di rumah. Ada maling masuk terus tiba-tiba laptop, HP, sama TV lu hilang. Lantas lu bertanya, kok bisa kita kemalingan? Pertanyaan itu bukan kenapa maling itu mencuri, tapi kenapa maling itu bisa masuk. Ya, what do you expect orang yang dari awal kalau masuk rumah niatnya mencuri, barang pasti hilang. Itu ibaratnya korupsi. Mau yang efeknya sampai 1 kuadriliun, ratusan triliun, intinya pertanyaan yang lebih penting, kok malingnya bisa masuk ke rumah? Kalau misalnya kasusnya kejebolan, artinya korupsinya tuh terjadi sekali-sekali karena ya emang ada celahnya. Itu menurut gue masih mending. Karena lu jadi tahu masalahnya apa, lu jadi perkuat security rumah lu, biar lebih aman dan kedepannya nggak ada korupsi lagi. Tapi yang gue rasa dan yang terjadi di Indonesia, ini menurut opini pribadi gue, bukan security rumahnya yang jelek, tapi tuan rumahnya ngasih kunci dan akses VIP ke orang-orang yang memang punya tendensi untuk mencuri. Dan itu sebenarnya kanker yang terjadi di Indonesia. Di saat orang-orang bisa masuk ke rumah kita seenaknya, menjabat posisi-posisi penting, membuat kebijakan-kebijakan yang buruk. Dan harusnya emang kita nggak kaget pas mereka nyolong. Pertanyaannya bukan kenapa mereka nyolong, tapi kenapa mereka bisa dikasih kunci dan akses VIP ke rumah kita. Dan I'm sorry to say, rumah kita ibaratnya Indonesia. Pejabat-pejabat atau orang-orang yang memegang posisi penting, itu analoginya maling yang dikasih kunci dan akses VIP karena akar masalah yang sekarang Indonesia alamin. Gue mau kalian ngebayangin satu konsep dulu tentang socio-culture ya. Dan gue pernah di beberapa video, walaupun gue yakin banyak yang nggak ngerti, gue bikin statement. Waktu itu bahkan ke Ustadz Felix juga. Ustadz, tahu nggak yang lebih parah daripada hukum yang tumpul itu apa? Budaya yang busuk. Coba kita bahas sedikit tentang brutalitas budaya di Indonesia ya. Budaya itu ibarat the invisible law. Ini hukum yang jauh lebih kuat daripada hukum undang-undang atau apapun, tapi benar-benar nggak terlihat. Gue kasih analogi simpel ya. Bayangin lu masuk ke ruangan yang baunya busuk banget, bau tai. Tapi awalnya lu pasti jijik. Gue yakin 100% kebanyakan orang yang masuk pertama kali komplain, ngeluh. Tapi karena lu tahu itu rumah lu, lama-lama lu terbiasa. Lu kasih 5 tahun, 10 tahun, sampai di tahap lu nggak sadar lagi bahwa itu tuh bau busuk. Dan budaya itu yang memperbolehkan orang itu mulai marah-marah kalau ada orang baru yang masuk ke rumah lu terus bilang rumah lu bau tai. Budaya busuk tuh persisnya kayak gitu. Dia ada di sekitar kita, tapi nggak kelihatan. Kita pelan-pelan tuh terima dan pas sadar. Contoh nyatanya
Yang sebenarnya kalau di Indonesia ya itu peristiwa 1998. Kenapa rezim Orde Baru itu tahan lama banget dan kuat? Bukan gara-gara hukum atau bukan gara-gara militer, tapi karena ada budayanya orang Indonesia yang bikin jutaan orang tuh takut bersuara. Orang tahu ada korupsi besar-besaran, mereka tahu ada ketidakadilan, tapi memilih untuk diem aja karena budaya asal aman dan jangan cari masalah. Karena budaya inilah yang memperbolehkan kalau ada yang speak up dan pengen keadilan, dia yang bakal ditunjuk sama masyarakat, lu ngapain speak up kayak gitu, lu mendingan jangan cari masalah. Atau bahasa kerennya, ini yang membuat adat permisif terhadap hal-hal yang zolim because it is what it is. Memang sudah begitu. Sebelum gue bahas akar masalahnya, gue mau bahas tentang budaya yang paling toksik di Indonesia. Yang namanya feodalisme sosial. Gue yakin ini kata yang kalian sering dengar, yaitu feodalisme. Cuma banyak yang nggak benar-benar paham artinya apa. Dimana spesifik di Indonesia menurut gue ya, senioritas, jabatan, dan hierarki sosial itu jauh lebih penting daripada kompetensi. Ya gue bisa dapat posisi ini karena paman gue udah lama di perusahaan ini. Ngerti kan maksudnya apa? Dan ironisnya, ini tuh antitesis dari utopia atau mimpinya yang disebut-sebut sama Pak Prabowo, yaitu meritokrasi. Of a fully functioning government based on talent and meritocracy. Buat yang nggak ngerti, meritokrasi artinya orang-orang yang menjabat di posisi tertentu, simpelnya pejabat pemerintah ya, bisa dapat posisi itu karena memang dia kompeten, berdasarkan merit. Di video sebelumnya gue pernah bahas, korupsi itu emang asal-usulnya pas kolonialisme. Di zaman kita dijajah sama VOC. Tapi feodalisme itu muncul dari ribuan tahun yang lalu, atau yang namanya era kerajaan Nusantara. Era kerajaan Nusantara itu dimana raja adalah pusat dari segalanya. Rakyat adalah bawahan yang tunduk tanpa boleh mempertanyakan. Agak sedikit kebalikannya demokrasi. Dan budaya ini tuh terus ke bawah bahkan pas Indonesia merdeka. Tapi kenapa masyarakat kita dan warga-warganya itu nurutan atau manutan? Itu sebenarnya udah ada dari dulu. Dari zaman pre-kolonialisme. Yang sebelumnya contohnya tuh Raja Hayam Wuruk yang mimpin kerajaan Majapahit. Sistem kasangan di Bali itu bentuk feodalisme pre-kolonial. Dan bahkan di saat kita dijajah, Belanda tuh manfaatin elit lokal untuk perantara penjajahan. Namanya kultur stetsel, di mana Belanda waktu itu manfaatin elit lokal, terutama bupati, untuk eksploitasi rakyat. Fast forward ke Orde Baru, militerisasi birokrasi itu jadi bentuk feodalisme modern, di mana sistem hierarki kaku dan jabatan setara dengan pangkat. Fast forward ke zaman sekarang, ini budaya yang memperbolehkan anak dari mantan presiden tertentu bisa punya jabatan yang luar biasa saat ini. The power of Ordal itu menciptain timpangan sosial yang sangat amat ekstrim. Kalau di Indonesia ada nama skornya, namanya power distance. 78 dari 100 artinya kita sebagai bangsa itu udah terbiasa banget nerima ketimpangan sebagai sesuatu yang normal, bahkan diperlukan. Jadi budaya ini yang sebenarnya bikin kita sebagai warga takut mempertanyakan pemimpin, takut memberikan masukan yang kritis. Akhirnya tugas kita cuma ngikutin apa yang atasan kita kasih tahu, sekalipun itu salah. Panjang kan ceritanya sebelum gue bahas tentang akar masalahnya. Kalau misalnya kalian berhasil ngikutin sampai segmen ini, sebenarnya kalian bisa tarik konklusi sendiri. Segala yang salah dari Indonesia disebabkan dari orang-orang yang gak becus, menjabat posisi-posisi strategis, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang incomplete, dan karena masih ada sistem ini, mau ganti kepemimpinan berapa kali pun tetap bakal gitu-gitu aja. Jadi sekarang kita bahas tentang akar masalahnya deh. Yang gue rasa banyak orang itu jarang dengar kata ini, patronase politik. Ya, ini kanker dari semua permasalahan Indonesia yang harus diamputasi secara sistemik atau keulang terus masalahnya. Sebenarnya bahasa yang lebih manusia itu namanya politik dagang sapi. Orang tahu ini ada, tapi kayak yang gue bahas di chapter sebelumnya, orang tutup mata karena ngerasa iris what it is. Lu harus deket sama pemerintah, nanti lu dikasih jabatan. Pas lu dapet jabatan, lu dikasih project. Cuma secara konsep dan ironisnya, patronase atau patron klien, secara etimologi artinya pelindung. Kata patron tuh sebenarnya artinya pelindung. Kalau kalian nonton Harry Potter, expecto patronum, dikeluarin pelindung yang bakal ngejagain kita. Cuma karena budaya feodalisme, kata patronase itu dipakai di Indonesia. Bener sih pelindung, tapi yang sifatnya transaksional dan jabatan berdasarkan loyalitas politik. Kalau lu bantu gue dapat posisi ini, tenang, gue jagain. Gue kasih project. Dan politik dagang sapi menurut gue udah bukan di level sekedar praktek aja, tapi udah jadi struktur yang nopang sistem politik di Indonesia, dan ini akar dari semua masalah besar yang kita hadapin. Paling simpel lagi nih, kalian cek dalam beberapa bulan terakhir, spesifiknya pas presiden baru dilantik, berapa banyak orang yang pegang jabatan pemerintahan atau komisaris BUMN lah, posisi di organisasi pemerintah mana, dan cek backgroundnya. Ada nggak dia sejarah either menjadi relawan atau orang yang mendukung satu kubu tertentu untuk pegang jalur kekuasaan. Gue belum mau jadi whistleblower, tapi minimal gue nemuin 19 daftar relawan yang akhirnya sekarang jadi komisaris BUMN. Dan listnya nggak stop di sana. Nah, satu hal yang orang lupa ya, karena sifat politik kita itu transaksional,
hutang itu harus dibayarkan. Dan ada presiden tertentu yang sebelumnya udah kampanye 3 kali dan gagal. In a way kan berarti orang-orang yang ngedukung dari 1, 2, 3, sampai 4 akhirnya menang. Berarti ini periodenya dimana hutang itu pelan-pelan harus dibayar. Bagi-baginya bakal luar biasa banyak. Balik lagi ke analogi yang kita bahas sebelumnya. Ya, ini kunci rumah dan akses VIP yang diberikan ke calon-calon maling yang harusnya kita nggak kaget lagi kalau mereka nyolong sesuatu dari rumah kita. Dan kalau misalnya kita membahas topik kompetensi, ada nggak orang yang dibayar hutangnya tapi ternyata dia bisa kerja? Ada, tapi berapa banyak? Jadi ada satu layer atau step yang kadang benar-benar di skip total. Karena lu ngedukung gue dan nunjukin loyalitas politiknya, lu berhak untuk gue bayar balik dengan posisi dan jabatan. Dan karena orang itu mendapat posisi dengan cara yang tidak merit, atau tanda kutip gampang, yang penting loyal dan ngedukung aja sebelumnya, pasti ada perasaan jabatan yang gue dapat sekarang itu bukan berdasarkan pertanggungjawaban yang berat. Jabatan ini adalah reward gue. Dan itu toxic banget. Karena yang seharusnya dengan sistem merit, pas lu pegang jabatan pemerintah, itu artinya lu dikasih amanah dan pertanggungjawaban yang luar biasa besar untuk mesejahterakan rakyat. Tapi karena patronase, jabatan itu hadiah, bukan mandat. Jadi apakah video ini konklusif? Utopianya, kalau misalnya mayoritas dari jabatan publik itu diisi bukan dari orang-orang yang dikasih hadiah, tapi orang-orang yang kompeten. Gue mau kalian berkhayal sama gue. Kalau setiap jabatan pemerintah diisi sama orang-orang yang kompeten, lu setuju nggak bahwa 90% masalah yang ada di Indonesia itu pelan-pelan bakal fix itself? Kalau misalnya kalian setuju, berarti ya ini akar masalahnya. Ini kanker yang harus diamputasi. Cuma gue ngerti, video ini hampir nggak ada artinya kalau kita ngepropose sebuah solusi dan berharap pemerintah yang berberes-beres. Ada satu solusi mutlak yang kita bisa lakuin sebagai rakyat untuk nge-counter patronase politik ini, yang sekalian memerangi feodalisme sosial ini. Jawabannya simple. Kenapa gue ngerasa transparansi itu solusi mutlak untuk akar masalah ini? Karena bayangin kalau semua jabatan, semua proyek, dan semua anggaran tuh bisa jelas dilihat oleh publik. Cuma kita bukan ngomongin tentang kebijakan doang ya. Proses orang mendapatkan jabatan itu, kalau kita tahu akar masalahnya adalah maling yang punya akses VIP, itu yang harus ditransparansiin. Gue cuma kasih satu saran mungkin untuk pemerintah ya. Lakuin riset total mekanisme pengangkatan jabatan publik. Prinsipnya tuh pokoknya nggak boleh ada satupun jabatan publik yang diisi tanpa melalui uji publik, yaitu kasih liatin ke warga, yang wajib lolos proses-proses meritokratik. Dicek kompetensinya, beneran bisa kerja atau enggak. Bisa mulai dari jabatan-jabatan yang strategis dulu, kayak dirjen, eselon, komisaris BUMN, kepala dinas. Itu semua menurut gue harus seleksi publik. Kalau bisa bahkan disiarkan langsung. Nah, masalahnya, instansi pemerintah yang harusnya merepresentasikan dan mewakilkan rakyat, ya mayoritas dari meetingnya harusnya terbuka dan disiarkan pelan-pelan jadi rapat atau keputusan tertutup. Dan ini kerefleksi dari terakhir ramenya RUU TNI. Transparansi brutal itu musuh utama dari elit politik. Jadi kalau mereka mau mempertahankan kekuasaan, jawabannya simple. Kita nggak usah speak up, kita nggak usah demand transparansi, kita nggak usah kejar-kejar minta mereka untuk lapor ke publik. Kalau misalnya transparansi nggak bisa dilakuin secara sistemik, this is the beauty of our era. Ini keindahan dari era yang baru. Transparansi bisa dipaksa dengan kalau setiap warga, setiap ada isu, kita bisa bantu suarain kebenaran. Ini menurut gue bukan sekedar reformasi, tapi ini salah satu cara untuk amputasi kanker yang ada di Indonesia. Kalau mau Indonesia selamat, dagang sapi itu harus hilang. Dibikin bertahap nggak apa-apa, tapi bukan menambal-nambal dengan nge-solve gejala yang ada, tapi ngehancurin akarnya dengan transparansi brutal. Good and bad news. Mereka udah mulai panik. Kalau kalian ngeliat kebijakan-kebijakan yang muncul selama beberapa bulan terakhir, dengan effort yang notabene untuk mengurangi transparansi itu, dari penyiaran, RUU TNI, artinya sebenarnya mereka tahu kita on the right track. Yang bikin elit politik ini pelan-pelan takut kehilangan kekuasaannya. Jadi sebenarnya kalian jangan heran kalau makin kesini tuh makin transparansi dibungkam. Makin banyak effort buat bikin biar orang-orang kayak kalian, kayak gua, kayak yang peduli tentang isu-isu sosial ini balik ke zaman feodalisme di mana udah lu diem aja nurut sama raja. Karena jangan lupa, di negara yang tanda kutip menganut sistem demokrasi yang jelas mereka takuti itu rakyat. Kalau ada oknum-oknum yang lagi matiin lampu demokrasi, misalnya perihal RUU TNI, itu kontroversi bukan tentang pertahanan negara tapi pertahanan kekuasaan. Mungkin harapan terakhir gue ya, negara yang sehat itu bukan yang nggak punya penyakit, tapi negara yang sadar penyakit itu pelan-pelan harus diberantas. Dan kalau misalnya ada masalah sistemik yang bikin instansi itu sendiri nggak bisa berobat secara mandiri, then this is our time to speak up. Mempertahankan transparansi brutal, menurut gue salah satu effort yang kita bisa lakuin untuk mencabut akar dari semua masalahnya. Coba dilihat lagi, mereka dapat jabatan itu dengan cara apa. Hopefully ini gue jelaskan yang semudah yang gue bisa, tapi gue tahu panjang, and hopefully ada harapan baru untuk Indonesia. Menurut kalian gimana? See you guys in the next video. Bye-bye.